Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi. Apalagi dalam acara khusus seperti ini. Acara khusus? Ya iyalah acara khusus. Ibadah spesial mempersembahkan bakat atau talenta terbaik untuk Tuhan Yesus. Mazmur 139 ayat 14 menyatakan bahwa kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Artinya, Tuhan menjadikan kita bukan biasa-biasa atau seadanya, tapi dahsyat dan ajaib. Jadi dalam diri saya dan teman-teman sudah diberikan bakat atau talenta dari Tuhan yang kalau dikembangkan dengan tekun bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Nah, untuk itu kita harus berterima kasih atas bakat atau talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cara giat melatih dan mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan telah berikan kepada saya dan teman-teman. Oke deh teman-teman, kita mulai ibadah spesial mempersembahkan bakat atau talenta terbaik untuk Tuhan Yesus. Yesus yang baik, terima kasih selalu memberkati, melindungi kami dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan karena kami istimewa dan berharga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk talenta yang Tuhan berikan kepada kami dan mengingatkan selalu untuk berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan hingga besar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you.
lagi di ibadah online Abi Hosana. Pasti semuanya udah pada gak sabar kan untuk memuji Tuhan? Cici undang, yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk. Oke. Nah, adik-adik tahu gak kalau kita diciptakan Tuhan itu istimewa? Siapa di sini yang merasa dirinya istimewa? Nah, kalau gitu, yuk kita nyanyiin lagu Aku Istimewa. Ikutin gerakan Cici ya. Adik-adik tahu gak kenapa kita istimewa? Karena walaupun ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi ataupun pendek, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua dan memberikan kita masing-masing talenta. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan
siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau nyanyikan satu buah lagu, Semua Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah jadikan hidup kami berarti Tuhan. Engkau telah merancang hidup kami semuanya baik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan, supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau yang siapkan hati kami, pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Engkau juga yang berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman-Mu, biar firman-Mu itu boleh berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kamu lagi ngapain tadi? Tadi saya lagi ngepel lantai sama cuci piring. Kamu lagi apa tadi? Tadi saya main game Roblox waktu Madam gak ada. Ngobrol aja kerjaannya ya. Tadi ngobrol tadi ngomong. Sekarang dengarkan saya. Saya mau pergi jauh, mau liburan ke Paris sama kesayanganku ini. Nah, selama saya pergi, kalian berdua punya tugas untuk mengurus semua harta kekayaan saya. Mengerti? Mengerti. Nah, Mikaela,
Aku berikan 1 uang emas ini Terima untuk kasih. kau jaga dan rawat dan kelola dengan baik ya. Ya. Dan Gabriel, apa Nyonya? Kamu juga aku berikan 1 uang emas ini untuk kau kelola dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Madam. Ingat, jangan bermain-main. Aku akan ambil uang itu beserta hasilnya saat pulang nanti dari Paris. Kau mengerti? Ya. Baik, aku mau pergi dulu. Dadah semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Hore, Madam sudah pergi. Sekarang kamu mau ngapain? Saya ingin mengolah uang yang Madam sudah berikan kepada saya. Ya udah, kalau gitu aku mau tahu urusanku sendiri. main game. Dari uang yang Madam kasih, aku akan menjual kroffel. Siapa tahu dapat 1 atau 2 koin lagi. Ayo teman-teman dibeli ya, harganya murah loh dan enak. Apa-apa ini? Apa gunanya ini? Cuma 1. Sedangkan Madam punya beribu-ribu. Udahlah, tabung aja, simpen aja di sini. Males kan sekarang. Enak ya, nggak ada Madam bisa tidur siang. Mumpung Madam nggak ada. Loh, kok kamu sedang main game? Gimana uang yang Madam kasih? Uangnya gak bisa menghasilkan apa-apa. Lebih baik disimpan aja. Entar Madam marah loh. Gak peduli saya. Capeknya baru pulang dari Paris 2 bulan. Halo pelayan-pelayanku. Halo, Madam. Capek banget aku. Uang sudah habis belanja di Paris 2 bulan. Capek. Mikaela, Ya, bagaimana dengan uang emas yang kupercayakan padamu kemarin dulu? saya menghasilkan 3 koin emas. Wah, bagus sekali kerjamu ya. Terima Kau kasih. memang karyawan dan hamba yang baik dan setia. Kau akan kuberikan 3 topong untuk kau kelola. Terima Silakan. kasih ya, guys. Kecil-kecil cabai rawit ya dia. Gabriel, Apa, Madam? bagaimana uang emas yang kupercayakan kepadamu dulu? 1. Apa? Masih 1? Dulu aku kasih 1, sekarang masih 1 saja. Apa kerjamu selama aku pergi? Males-males kayak main game. Apa? Kau memang karyawan hamba yang buruk. Kau malas dan jahat. Sebagai balasan kau akan dipecat dan diusir dari rumahku yang enak ini. Jangan, Madam. Jangan. Tidak bisa. Pergi. Jangan, Madam. Satpam! Bawa orang ini keluar dari sini, lemparkan dia. Udah gak punya rumah, udah gak punya pekerjaan, jadi gelandangan, kompleks. Teman-teman, inilah akibat dari bermalas-malasan dan bermain game terus. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan belajar tentang talentaku bagi kemuliaan Tuhan. Barusan kita sudah saksikan kisah tentang 2 orang hamba.
ada hamba Mikaela yang bekerja dengan rajin dan kreatif. Serta ada juga hamba Gabriel yang males-malesan dan memilih untuk main terus. Pada akhirnya, hamba Mikaela mendapatkan kepercayaan untuk mengurus 3 toko dari Madam. Dan sebaliknya, hamba Gabriel yang senang bermain-main, senang males-malesan, dia akhirnya diusir dan menjadi tidak punya rumah dan pekerjaan. Tentu kita tidak mau kan berakhir seperti hamba Gabriel. Sekarang Om akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan koin emas dari Madam. Koin emas itu adalah bakat yang Tuhan telah berikan untuk kita kembangkan. Setiap orang yang lahir di dunia ini minimal Tuhan berikan 1 talenta. Jadi tidak ada orang yang lahir di dunia ini tidak memiliki bakat. Tidak peduli apakah dia lahir dari keluarga yang kaya ataupun dari keluarga yang kurang mampu. Tidak peduli juga apakah dia lahir dari keluarga bangsawan atau dari rakyat biasa. Dan tidak peduli juga apakah dia lahir sempurna ataupun dia lahir dengan memiliki kekurangan. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan penyayang. Dia pasti memberikan setiap orang kemampuan di bidangnya masing-masing. Jadi, kita tidak perlu merasa minder dan merasa rendah diri karena kita pasti memiliki kelebihan daripada orang lain. Masalahnya adalah bukan di talenta yang kita punya, tetapi ada di pilihan kita. Setiap hari kita semua dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Apakah kita mau mempergunakan waktu kita untuk banyak belajar, banyak les, banyak mengembangkan diri kita, atau sebaliknya, kita mempergunakan waktu kita untuk bersantai-santai, main game, main Instagram, main TikTok, atau hal-hal yang tidak berguna lainnya. Pilihlah pilihan yang benar. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk kebanyakan santai dan bermain-main. Ingat, waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Walaupun kita memiliki uang yang sangat banyak, tetapi kita tidak bisa mengembalikan 1 detik pun waktu yang kita telah buang dengan sia-sia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Yuk kita baca bersama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki bakat yang kita punya haruslah banyak kita latih. Kita harus mengasah terus bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan banyak belajar, banyak latihan, supaya bakat itu menjadi bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Dalam mengasah bakat tersebut agar menjadi berguna, diperlukan waktu, kerja keras, ketekunan dari diri kita sendiri. Waktu yang kita punya adalah 24 jam satu hari. Coba kita pikirkan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengasah bakat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah 2 jam, 3 jam, 8 jam? Dan coba bandingkan dengan bagaimana kita mempergunakan waktu kita
untuk bersantai-santai, bermain games, dan hal-hal yang kurang berguna untuk mengasah bakat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya, mengapa sih Om kita harus mengembangkan bakat kita? Alasan yang pertama adalah Tuhan tidak suka bakat kita disia-siakan. Mengapa? Karena bakat tersebut adalah hal yang berharga, hal yang mahal. Sebagai contoh adalah seperti ini. Kamu memiliki barang yang sangat berharga, barang yang kamu sayang. Lalu barang tersebut kamu pinjamkan kepada adikmu. Tetapi adikmu dengan tidak bertanggung jawab merusak barang kesayangan kamu tersebut. Tentu kamu tidak suka, bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Bakat yang telah Tuhan berikan kepada kita, apabila kita tidak mempergunakannya dengan baik dan bertanggung jawab, maka bakat tersebut menjadi rusak, tidak berguna. Dan tentu Tuhan tidak suka hal tersebut. Bakat yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak kembangkan hal tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Ingat drama singkat yang tadi sudah kita saksikan bersama? Madam menjadi marah kepada Gabriel karena Gabriel tidak mengembangkan koin emas yang telah dititipkan kepadanya. Koin tersebut menjadi mubazir, tidak bermanfaat untuk siapapun juga. Dan akhirnya orang yang suka bermain-main dan bersantai-santai itu menjadi orang yang tidak mempunyai kemampuan, tidak berguna bagi siapapun juga. Tentunya kita semua tidak mau kan menjadi orang yang tidak berguna. Alasan kedua, mengapa bakatmu harus dikembangkan, supaya kamu tidak diremehkan oleh orang lain. Mengapa? Karena orang yang tidak memiliki kemampuan cenderung akan diremehkan oleh orang lain. Orang yang tidak memiliki kemampuan dianggap menyusahkan orang lain, akan dipandang rendah oleh orang lain. Tentunya kita juga tidak mau kan hal tersebut nanti terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, rajin-rajinlah belajar. Pergunakanlah waktumu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna ketimbang melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ingat, semakin banyak kamu melakukan hal-hal yang berguna, maka nanti kamu akan menjadi orang yang berguna. Dan sebaliknya, semakin banyak kamu mempergunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna, demikianlah nanti kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan orang yang tidak berguna akan diremehkan oleh orang lain. Alasan ketiga, mengapa kita harus mengembangkan bakat kita adalah supaya kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Firman Tuhan pada Ulangan 28 ayat 13 berkata seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita sebagai anak-anak Tuhan ditetapkan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita ditetapkan untuk terus naik dan bukan turun. Tetapi ada syaratnya untuk mencapai hal tersebut. Pastikan diri kita menjadi orang yang berguna terlebih dahulu. Orang yang berguna akan menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitarnya.
mereka akan memberikan dampak yang positif kepada teman-teman di sekolah, kepada keluarganya, kepada teman-teman di gerejanya, dan kepada bangsa negaranya. Alasan keempat dan yang terakhir, mengapa kita harus mengembangkan talenta kita? Karena kelak pada saat nanti kita meninggal dunia, kita harus mempertanggungjawabkan talenta tersebut kepada Tuhan. Tuhan akan bertanya kepada kita, "Hai kamu, Ehud, Ela, Hani, Mikaela, apa yang kamu telah perbuat dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Apakah kamu mempergunakan talenta tersebut berguna untuk kemuliaan namaku di dunia ini? Atau sebaliknya, kamu menyia-nyiakan apa yang telah kuberikan kepadamu?" Firman Tuhan berkata kepada hamba-hamba yang tidak berguna itu, "Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, pilihannya ada di diri kita masing-masing. Apakah kita memilih untuk menjadi hamba yang tidak berguna? Atau memilih menjadi hamba yang menyenangkan hati tuannya? Om berdoa supaya kita menjadi hamba-hamba yang berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, 4 alasan kita harus mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah: 1. Tuhan tidak suka bakatmu itu disia-siakan. 2. Agar kamu tidak diremehkan oleh orang lain nantinya. 3. Menjadi terang dan garam dunia yang membawa dampak yang baik kepada orang-orang di sekelilingmu. 4. Nanti kelak kita harus mempertanggungjawabkan bakat atau talenta kita itu kepada Tuhan. Pergunakanlah talenta, bakatmu, prestasimu untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhir ibadah hari ini, kita akan menyaksikan para pemenang dari Abi Got Talent. Yeay! Selamat ya kepada para pemenang dari kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Untuk yang belum menang, jangan bersedih dan berkecil hati. Itu hanyalah kemenangan yang tertunda saja. Mari kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam apapun juga yang kita lakukan. Nah, sekarang kita tiba waktunya untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 21a. Matius 25 ayat 21a. Bunyinya adalah, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Oh iya, tiba-tiba Om teringat tentang Gabriel. Bagaimana ya nasibnya sekarang? Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Maka Ia pun akan memberikan Gabriel kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Yuk, kita lihat bagaimana kelanjutan nasibnya Gabriel. Dan Gabriel, apa adanya, kamu juga aku berikan satu uang emas ini untuk kau kelola dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Madam. Ingat, jangan bermain-main. Aku akan ambil uang itu beserta hasilnya saat pulang nanti dari Paris. Kau mengerti? Ya. Baik, aku mau pergi dulu. Dadah semua.
semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Aku mau pakai 1 koin emas yang dikasih madam buat jualan ikan cupang. Jualan. Siapa yang mau beli? Beli semua. Harganya murah. Ikannya cakep. Capeknya baru pulang dari Paris 2 bulan. Halo pelayan-pelayanku. Capek banget aku. Uangku sudah habis belanja di Paris 2 bulan. Capek. Mikaela, Ya, bagaimana dengan uang emas yang kupercayakan padamu kemarin dulu? saya menghasilkan 3 koin emas. Wah, bagus sekali kerjamu ya. Terima Kau kasih. memang karyawan dan hamba yang baik dan setia. Kau akan kuberikan 3 topong kau jualan. Silakan. Terima kasih ya, guys. Kecil-kecil cabai rawit ya dia. Dan kau Gabriel, bagaimana dengan uang emas yang kupercayakan kepadamu dulu? Ini madam, ada 2 koin emas. Hebat kan saya? Wah, hebat juga ya dia. Kau juga adalah hamba yang baik dan setia. Aku percayakan kepadamu 2 toko hewan kesayanganku. Silakan. Hore, menjadi 2 bos toko hewan. Yeay. Kita sudah melihat bagaimana Gabriel mendapatkan kesempatannya yang kedua dari Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik. Apabila selama ini adik-adik mempergunakan waktu adik-adik untuk lebih banyak bermain, bersantai-santai, ingat, selama waktu masih ada, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Tetapi ingat, waktu tidaklah selalu ada. Kita tidak tahu kapan kita tidak bisa lagi memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita haruslah mempergunakan talenta kita, waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga.
inilah para juri yang menilai hasil karya daripada adik-adik. Nah, ini ada Ibu Paulina Rudi sebagai ketua tim juri. Ada Om Swanta juga, ada Kak Agnes juga. Nah, kita mau dengerin wawancara para juri dengan pemenang juara pertama dari Abi Hosana Got Talent ini. Dan kita juga akan dengerin kesan dan pesan dari 3 juri ini mengenai acara Abi Hosana Got Talent. Yuk kita dengarkan. Silakan Ibu Paulina Rudi. Bagi saya, kesan saya adalah suatu awal yang baik ini. Abi Hosana, atau lebih kenal, lebih sering dengan ucapan sekolah minggu, karena disinilah sekolah minggu ini adalah merupakan basis atau dasarnya gereja. Dari sinilah mulainya jemaat sebenarnya, supaya mereka dengan tujuan visi daripada sekolah minggu Hosana ini atau Abi Hosana ini, supaya anak-anak ini bisa diarahkan sesuai dengan talenta yang ada, untuk kemudian nanti mereka menjadi orang-orang yang bisa ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di saat mereka menjadi jemaat. Untuk para juara yang sudah jadi juara, selamat untuk yang sudah jadi juara. Tingkatkan bakatmu itu, jangan berhenti, teruskan, jangan cepat merasa puas, tingkatkan lebih bagus lagi, lebih indah lagi, yang menggambar, memilih warnanya dan sebagainya, yang menyanyi ditingkatkan lagi, yang main musik juga ditingkatkan lagi, supaya lebih bagus dan nanti semakin bagus di masa depannya. Terus berkarya, kembangkan terus, supaya nanti bisa menjadi remaja, pemuda, jemaat yang betul-betul membuat hati Tuhan senang melihatnya. Harapan saya adalah orang tua tetap mendorong, membimbing mereka untuk dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di kemudian hari. Jadi pelayan yang maksimal, supaya gereja juga bertumbuh, berkembang dengan baik. Terima kasih Ibu Paulina. Nah, sekarang adik-adik, ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Kita akan mengumumkan pemenang daripada Abi Hosana Got Talent ini untuk kelas Matius. 3 pemenang ya dari kelas Matius. Yuk kita saksikan hasil karyanya. Zakari mau menggambar. Saya mau lomba nyanyi. Saya Laskar Syakra. Saya Laskar Syakra. Nama saya Mata dari kelas Matius. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kita akan wawancara pemenang daripada kelas Matius ini, yaitu juara pertamanya Jack Hari. Nah, kita mau beri kesempatan para juri untuk mewawancarai Jack Hari ini. Silakan para juri. Jack Hari juara di kelas Matius. Nah, Zakari menggambar apa coba? Menggambar komik Tuan Yesus. Hah? Menggambar komik Tuan Yesus. Oh gitu.
pilih sendiri atau disuruh ada yang nyuruh? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Kenapa pilih yang itu? Karena Zakari suka. Nah, jadi nanti dikembangkan itu menggambarnya supaya banyak yang bisa dikembangkan supaya banyak model-model yang baru ya, supaya nanti terus ditingkatkan, dimajukan lagi ya, supaya lebih baik dari sekarang. Jadi itu dulu, tapi warna-warnanya kan masih belum teratur dengan bagus gitu ya. Nanti ditingkatkan lagi, dibagusin lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat kepada pemenang dari kelas Matius, yaitu Zakari, Gevariel, dan Martin. Nah, sekarang adik-adik, kita mau tahu juga pemenang daripada kelas Markus. Inilah hasil karya daripada pemenang kelas Markus. Salam, perkenalkan saya Ezra Ella dari kelas Markus. Saya bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Michael dari kelas Markus. Hari ini teman, nama aku Hani. Aku dari kelas Markus. Aku ingin menceritakan tentang Daud melawan Goliat. Lalu ketapelnya diputer-puterin teman-teman sama Daud dan dilempar. Taunya kena dahi Goliat teman-teman. Goliat dalam nama Yesus. Goliat dikalahkan. Nah, adik-adik, kita mau mewawancarai juara pertama dari kelas Markus, yaitu Ella. Silakan para juri untuk mewawancarai Ella. Halo Ella. Halo. Buat yang kemarin udah bagus banget sih nyanyinya, artikulasinya bagus, vokalnya udah bagus. Apalagi tambah improvisasi puisi ya, jadi ekspresinya jadi makin kelihatan. Terus mungkin buat geraknya, penjiwaannya nanti lebih ditingkatin lagi ya. Jadi nanti kalau semakin dewasa nanti makin keren lagi. Oke? Oke. Selamat ya Ella, udah juara 1. Terima kasih. Semoga jadi pelayan Tuhan nantinya. Selamat untuk pemenang daripada kelas Markus, yaitu Ella, Michael, dan Hani. Nah, adik-adik, sekarang pemenang daripada kelas Lukas Yohanes adalah, kita mau lihat talenta yang diberikan oleh anak-anak kelas Lukas Yohanes. Pemenangnya nih ya. Halo teman-teman, nama saya Mikaela. Saya kelas Lukas. Halo, nama saya Vander dari kelas Yohanes. Hari ini saya akan menggambar anime. Halo, nama saya Diandra, kelas Yohanes. Saya akan menggambar dalam rangka Abi Hosana Got Talent. One spark of kindness, the healing begins. And where dreams have been shattered,
juara pertamanya ialah Mikaela. Nah, kita mau mewawancarai Mikaela nih. Silakan para juri. Halo Mikaela. Halo ya. Halo. Mikaela, Om mau tanya, itu berapa lama Ella belajar lagu itu? Ya 1 minggu gitu. 1 minggu? Oh, bagus. Dalam 1 minggu Ella bisa main seperti itu, bagus sekali. Kalau lagu yang Allegro? Itu sekitar berapa lama? 1 bulan. 1 bulan, ya, karena Allegro mainnya harus cepat. Memang itu perlu banyak latihan. Nah, tapi untuk seumur Ella bisa main lagu-lagu itu sudah cukup bagus ya. Ella bersyukur dikasih Tuhan bakat main musik ya. Bersyukur. Kalau Ella mau bisa lebih baik, Ella main musiknya tetap berlatih, menyanyi sedikit banyak harus ya Ella, supaya temponya nanti Ella bisa berasa mainnya harus teratur ya Ella ya. Jadi nyanyi nggak apa-apa, nggak harus suaranya yang indah, tapi yang penting suaranya nggak fals, Ella nyanyi. Nanti lama-lama permainan piano Ella akan jadi lebih baik karena Ella juga bisa nyanyi sedikit-sedikit ya. Oke? Selamat ya Ella. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemenang dari kelas Lukas Yohanes, yaitu Mikaela, Evander, dan Deandra. Nah, adik-adik semua, Cici mewakili daripada guru-guru sekolah minggu semua mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendukung acara Abi Hosana Got Talent ini, juga kepada orang tua tentunya ya, di mana adik-adik sudah mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Semuanya bagus-bagus dan unik-unik ya. Dan kita akan bertemu lagi nih di acara Abi Hosana Got Talent tahun depan, di mana adik-adik bisa lebih lagi sungguh-sungguh bebas berkreasi, percaya diri, nggak usah malu-malu, mempersembahkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita ya, untuk Tuhan Yesus tentunya ya adik-adik. Terima kasih untuk para juri juga yang sudah berjerih lelah menilai daripada semua hasil karya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu di tahun depan di acara Abi Hosana Got Talent 2022. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Victoria dari kelas Lukas. Saya masih ada limbo, tapi tenggelam. Mana panggil Yesus dari kaptenku. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Gabriel. Kita harus taat kepada perintah Allah dan janganlah tergoda oleh godaan iblis. Nama saya Christina Jessica. Halo, nama lengkap saya adalah Enggi Nikisi Wijaya, biasanya dipanggil Enggi, kelas Yohanes.
Halo, saya Luis dari kelas Yohanes. Halo, nama saya Selo. Saya kelas Lukas. Saya memainkan drum. Shalom semuanya, namaku Tobi. Aku dari kelas Lukas. Your love is like an of heaven. Teman-teman, nama saya Vio dari kelas Markus 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cristiano Jovi Marcelo dari kelas Yohanes. Hasil sketsa yang sudah ditebalkan dengan spidol adalah hasil gambar Jovi yang bertema luar angkasa. Terima kasih. Saya kelas Lukas. Untuk tayangan lengkap para peserta Abi Hosana Got Talent dapat dilihat di Instagram Abi Hosana ya. Shalom anak-anak yang dikasihi dan disayangi Tuhan. Senang sekali Om Cahya pagi ini bisa berada bersama-sama dengan kalian. Wow, keren, luar biasa. Ya, selamat buat anak-anak yang telah memenangkan hadiah atau menjadi juara Abi Hosana Got Talent. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa dan Tuhan pasti senang melihatnya. Mari kita mau akhiri ibadah Abi pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, mari. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini, hari yang berbahagia buat anak-anak kami. Buat kami semua, kami boleh mengalami sukacita bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti acara Abi Hosana Got Talent, Tuhan terus mengajar kepada kami bahwa sungguh kami tidak mau menyia-nyiakan bakat yang ada di dalam diri anak-anak kami. Ya, kami percaya Tuhan bahwa sungguh kehidupan anak-anak Abi Hosana akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan kami akan melihat bahwa anak-anak Abi Tuhan tidak menjadi anak-anak yang diremehkan atau dibuli, tetapi sungguh-sungguh anak-anak Abi Hosana akan menjadi teladan. Anak-anak Abi Hosana adalah anak-anak yang perkasa, anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami juga untuk anak-anak kami bahwa setiap apa yang kami miliki, setiap apa yang kami punya, talenta yang telah Engkau berikan dan anugerahkan kepada anak-anak-Mu, Tuhan, semuanya itu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang telah mempercayakan talenta-talenta kepada anak-anak-Mu, dan kami mau mengembangkan semua talenta itu bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Anak-anak terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka kedua tangan kita dan hati kita, dan tetaplah kita semua tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati anak-anak Abi Hosana sekalian bersama dengan keluarga pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.